warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti masalah di lapangan pasca pertandingan PSM versus Persib Bandung tanggal 17 bulan 5 2026. Saya atas nama Adit secara pribadi hilaf dan ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada pihak yang dirugikan, terutama para staf, jajaran, pemain, dan pelatih serta pencinta klub Persib Bandung. Saya juga ingin meminta maaf kepada kelompok supporter PSM fans karena tidak mengetahui aturan yang diberikan dari kelompok PSM fans. Dan saya juga ingin meminta maaf kepada klub PSM Makassar dan pecinta pesepak bola akibat tindakan yang merusak citra kebanggaan dan kota kita. Sebelumnya, saya melakukan tindakan tersebut secara sadar, spontan, memasuki lapangan karena melihat beberapa supporter telah memasuki lapangan. Akibatnya, saya juga ikut turun ke lapangan. Oh, geningan masih bocil. Ujang, sareken di imah keluyuran dengan lalajo bola. Nah, geningan buat ngarusuh atuh turun ke lapangan. Tah kebiasaannya ujung-ujungna lamun misalkan geus ngalakukeun salah minta maaf. Aduh, Ujang, dimaafkeun. Tapi ada ayat kumaha tah? Proses hukum tetap berjalan. Ya, Jang, Kasep, itu weh. Proses hukum tetap berjalan. Nges, ari sakirana rek ngarusuh nya nonton bola mah cicing we di imah. Ngempeng ka mamah. Pertikaiannya tanggapannya seperti apa Pak? Ya gini, bagi yang menang, Persib udah menang, kita jangan memperlihatkan kejumawaan. Kemudian bagi yang kalah, jangan berkecil hati. Kan nanti tahun berikutnya juga ada liga lagi. Ya sudah, nanti bertempurnya di lapangan main bola, bukan di jalan. Nggak ikutin ke barak gitu Pak? Kenapa? Yang bertikai kemarin? Ya, kalau diperlukan kita bawa ke barak. Akhirnya terjawab sudah barudak pemain Persib yang mendapatkan tindakan kekerasan dari salah satu oknum dari supporter PSM Makassar yang terlihat di video sempat menendang pemain Persib, dan pemain tersebut adalah ternyata Ahmad Jufrianto barudak. Dan berikut adalah foto atau salah satu oknum dari supporter PSM yang menendang Ahmad Jufrianto tersebut barudak. Jadi buat para bobotoh, jangan sampai ditiru di akhir musim nanti di pertandingan terakhir di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tetap kondusif, tetap berada di tribun kalian masing-masing. Kalah dari Persib, supporter masuk ke lapangan. Ya, ini adalah contoh orang yang masuk sekolah males tapi masuk ke lapangan rajin. Makanya pola pikirnya nggak berkembang. Kok bisa masuk ke lapangan tiba-tiba nyerang pemain Persib? Ini PR untuk panitia pelaksana pertandingan. Kok bisa orang nyentuh pemain? Nah, itu kebetulan tangan kosong. Kalau bawa sesuatu bagaimana? Keselamatan pemain sebagai tamu itu terancam. Di sini panitia sebagai tuan rumah seolah tidak menjamin keselamatan tamunya. Flare boleh masuk, yaitu aneh. Bagaimana jika flare itu dikosongkan kemudian dimodifikasi, di dalamnya ditaruh sesuatu yang berbahaya ketika digunakan untuk melakukan hal-hal kayak gini? Keselamatan pemain terancam, keselamatan penonton lain pun terancam. Kok bisa keamanannya jebol begitu? Marah ke pemain Persib itu ya nggak ada alasannya gitu. Pertandingan berjalan lancar, keputusan wasit ya oke, nggak ada yang merugikan kedua belah pihak. Rival-rival banget juga bukan, apalagi yang dikejar gitu. Posisi sudah aman di Liga 1, menang pun poinnya nggak berpengaruh di peringkat untuk merebut juara, kalah juga nggak degradasi, pemain Persib juga nggak provokasi. Kok bisa pola pikirnya begini? Kalau di Persipura kemarin merusak stadion, itu dihukum 1 musim Persipura main tanpa penonton. Nah, ini ada potensi merusak manusia, yaitu pemain Persib, yang dimana stadion dan manusia lebih berharga manusia. Jadi harusnya sanksinya jauh lebih berat daripada orang yang merusak benda mati.
Logikanya sih begitu. Setelah kemarin ada penyerangan tim ofisial Persib di bandara, terus juga ada penyerangan yang dilakukan sekelompok orang ke anak-anak yang pakai baju Persib, belum lagi ke warung makan Sunda dan lain-lain. Pertanyaan saya satu teman-teman, federasi yang gak becus itu apa kabar? Itu aja. Karena ini udah parah banget nih. Korbannya selalu Persib ya. Saya heran banget nih, kenapa federasi begitu susah banget ngasih sanksi ke supporter-supporter atau oknum supporter yang rusuh gitu ya. Ini jelas-jelas tim ofisialnya mengalami kekerasan. Ini ada videonya tersebar dan jelas banget di situ. Ya harusnya ini di-ban, harusnya ini diberikan hukuman yang setimpal. Tim ofisial diserang oleh supporter ini kalau di negara-negara sepak bola udah parah banget. Udah pasti di-ban, bisa jadi 1 tahun mungkin dia nggak dikasih nonton supporternya. Tapi ini federasi nggak becus itu belum ada kabar teman-teman, masih diem. Kenapa? Apa karena Persib korbannya? Apa nggak berani nindaknya? Tapi kalau Persib yang melakukan hal suatu langsung dihukum, ini kan kayak nggak adil gitu ya federasi itu ya. Mungkin di rumah saya antara tanggal 25-an gitu ya. Tanggal 25. Acara di Tanjung Sari Pak Haji. Ya. Alhamdulillah dekat sama Pak Haji Abi. Jadi Dion pi orang mancing gitu Pak Haji. Dion Musep amannya Pak Haji. Dion sedang ngusep. Kalau ada yang mancing karena saya sudah menyiapkan ikan setengah ton. Wes. Untuk ikan buat digogok, bukan dipancing. Ya, Buat ditangkap ya Pak Haji. puas gitu ya. Diupak, Ada yang diupak. dapat ikan itu banyak gitu ya. Ngopeng. Ya. Asep yang dibawaan Musep itu Pak Haji. Mau dipancing Ya. sini enggak Asep yang Musep. Boleh, asal ulah-ulah mancing keributan. Pak Haji, berarti tekanah nyiapkeun cacing berenya Kedah ieu mah nya moal cacing. Banyak ya. Ya. Cacingnya berantakan sekarang. Nah, ya. Jangan salah, bukan kita yang bilang cacing karena mereka sendiri. Iya, Jadi siapa betul. juga ya aneh gitu kan. Kenapa sekarang kita jadi naga? Iya. Paling besar Persib jadi naga. Mantap Pak Haji ya. Mantap Pak Haji terbaik. Pokoknya sehat selalu buat Pak Haji. Semoga Persib sukses terus ya. Tahun depan bisa di Asia. Juara di Asia. Amin. Amin. Juara Asia. Amin. Bismillah aja. Bismillah. Ya. Semuanya bismillah. Maju Allah. Saya aja dalam keadaan sakit berangkat. Aneh anak-anak juga di sana saya datang saya diam-diam. Ya, saya udah tidak bisa berangkat lah. Ya. Alhamdulillah. Siap. Tanggapannya gimana tentang sanksi di Asia? Ya. Dua pertandingan tanpa supporter apakah Ya dirugikan? ini, saya pun juga nggak ngerti ini apa yang kemarin itu boboto atau bukan. Kalau boboto sudah menang pun juga tidak akan berbuat ulah. Iya. Karena udah dapat 1-0 aja waktu dengan Kacaburi. kan dengan ini apa dalam sendiri ya. Oh iya. Ya. Dengan Jogja ya. Ya. Aneh ada player ada segala. Ini saya bertanya, ini boboto atau dia yang mau ngacaukan? Ya. Mengaku boboto tapi bukan. Saya yakin seperti itu. Oknum. Ya. Ya. Kalau boboto begitu baik dan juga saya udah tahu boboto ini Lager, boboto. sudah mulai dewasa ya. Ya. Siap, terima kasih Pak Haji. Terus Sehat, Sehat Pak Haji. Turun Pak Haji. Bagi-bagi. Turun Pak Haji. Ya, turun Pak Haji. Jujur gue miris banget ngelihat hal-hal beginian. Ketika pertandingan sudah selesai, pemain dikejar-kejar. Pemain itu bukan maling, guys. Pemain bola itu bukan maling. Nggak usah dikejar-kejar. Ngapain? Kalau kalah, udah kalah aja. Kita sebagai supporter harus dewasa. Harus belajar dengan kejadian di Kanjuruhan. Buat Komdis, coba tolong. Yang seperti ini dihukum. 500 pertandingan nggak usah ada penonton. Supaya adil. Supaya tidak ada korban jiwa di lapangan. Yang setuju tulis di kolom komentar. Dalam sesi wawancara singkat, Wah Haji Umuh memberikan pesan khusus untuk semua bobotoh sa-alam dunia. Bewarakeun deui ku urang ieu mah nya negeskeun. Videona mah geus di-up penjelasan langsung ti Wah Haji Umuh ketika urang ngaliput. Engke pertandingan terakhir tanggal 23 nu teu boga tiket ulah maksakeun asup ka jero stadion. Jeung pengamanan kudu bener-bener super ketat. Anu geus arasup ka stadion begitu geus beres pertandingan ulah turun ke lapangan. Kajenting cicing di tribun, biarkan saja pemain kasih ruang untuk merayakan angkat piala di tengah lapangan agar seremonial ini berjalan lancar sampai tuntas.
harus dijadikan contoh, jangan diulangi lagi seperti musim kemarin ulah tarurun. Tegaskeun ieu mah nya bewarana tah bejaan deui kanu lain. Pesan khusus ti Haji Umu. Porocotkeun.